Hai guys, kamu pernah kesetrum nggak? I can generate 20 volts 150. Atau pernah ngerasa bete banget kalau ada pemadaman listrik dari PLN? Yang bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena lampu, TV, AC, bahkan smartphone kita baru bisa dipakai kalau ada yang namanya listrik. Terus kamu pernah kepikiran nggak? Sebenarnya apa sih listrik itu? Listrik merupakan rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Listrik merupakan salah satu jenis sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Layaknya air, listrik juga memiliki arus yang mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya dari mana sih listrik ini berasal? Berdasarkan sumbernya, listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik alami dan listrik buatan. Listrik alami adalah listrik yang muncul secara alami tanpa campur tangan manusia. Salah satu contoh listrik alami adalah petir. Secara fisika, petir disebabkan oleh adanya perbedaan potensial antara awan dengan bumi atau awan dengan awan lainnya, yaitu perbedaan jumlah elektron yang berada dalam awan dan bumi. Awan yang bergerak teratur akan memiliki nilai positif di salah satu sisi dan muatan negatif di sisi lainnya. Ketika awan dan bumi memiliki nilai perbedaan potensial yang cukup besar, maka akan terjadi pembuangan elektron ke bumi untuk mengembalikan awan pada kondisi seimbang. Yang kedua adalah listrik buatan. Listrik buatan dapat dihasilkan dari berbagai macam energi yang menghasilkan gerak. Gerak yang dihasilkan tersebut dimanfaatkan untuk memutar turbin generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Beberapa contoh energi gerak yang dimanfaatkan untuk memutar turbin pada generator yaitu arus air, angin, uap, atau panas bumi. Kalian sudah pasti dengar istilah PLTA, PLTU, PLTS. Nah, di sanalah energi listrik ini dibuat sebelum akhirnya disalurkan melalui kabel-kabel PLN hingga sampai ke rumah. Tahukah Anda, listrik ini ternyata sudah ditemukan sejak zaman sebelum Masehi ternyata teman-teman. Hanya saja pada saat itu ilmu pengetahuan masih sangat terbatas untuk mengembangkannya, setelah melewati beragam proses dan uji coba yang sangat panjang oleh berbagai ilmuwan yang saling menyempurnakan temuan-temuan sebelumnya, barulah di sekitar tahun 1800-an. Michael Faraday berhasil menemukan gestik ini. Faraday membuat terobosan baru ketika ia melilitkan dua kumparan kabel yang terpisah dan menemukan bahwa kumparan pertama akan dilalui oleh arus, sedangkan kumparan kedua dimasukkan arus. Inilah yang saat ini dikenal sebagai induksi timbal balik. Hasil percobaan ini menghasilkan bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. Meski begitu, aplikasi praktisnya saat itu masih sedikit hingga di akhir abad ke-19. Para insinyur dapat memanfaatkannya pada industri dan rumah tangga. Perkembangan yang luar biasa cepat pada teknologi listrik mengubah industri dan masyarakat. Fleksibilitas listrik yang amat beragam menjadikan penggunaannya yang hampir tak terbatas seperti transportasi, pemanasan, penerangan, telekomunikasi, dan komputasi. Tenaga listrik saat ini adalah tulang punggung masyarakat industri modern. Sekarang, para ilmuwan juga terus menguji coba berbagai sumber yang bisa menghasilkan listrik. Seperti pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang paling terbaru dan gencar diuji coba adalah pembangkit listrik tenaga sampah seperti yang ada di Sweden. Bahkan kini juga tengah dikembangkan di Indonesia. Karena selain bisa menghasilkan listrik, juga bisa digunakan untuk mengurangi sampah yang ada di bumi. Hal itu dilakukan, antara lain karena semakin bergantungnya manusia dengan listrik, terlebih sekarang ini, banyak pekerjaan yang bergantung dengan listrik.